Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman seperjuangan RT RW Net. Dan gak lupa saya doakan mudah-mudahan teman-teman rezekinya lancar, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja saya mau menjelaskan tentang topologi RT RW Net di desa maupun di kota. Ini contoh dan review saya selama ini setelah menjalankan RT RW Net. Ini contoh gambarannya, topologinya ya teman-teman. Nah ini contoh, ini server dari rumah. Terus ini kalian kalau ada budget kalian, uang kalian lebih, nggak apa-apa pakai topologi ini. Ini kalau bisa 4 core ya. Kalau bisa 4 core ke sini. Semua ini 4 core juga. Terus ini juga. Ini semua 4 core. Kalau 2 core juga nggak apa-apa. Ya tergantung budget masing-masing teman-teman. Dan topologi seperti ini sudah saya rasakan baru-baru ini, ternyata enak teman-teman untuk maintenance, dan juga ping yang ada di rumah klien itu sangat kecil sekali. Dulunya memang saya pakai kabel 1 core, semua ini 1 core, semua 1 core ke sini dan ke arah sini, semua itu 1 core. Dan di rumah pelanggan itu ternyata nggak real dapat speednya, jitternya membengkak, pingnya besar. Setelah saya pilah-pilah, saya direct langsung dari rumah, kabel baru lagi, dan ternyata enak teman-teman. Entah itu mungkin karena throughput atau karena HTB itu nggak mampu. HTB itu kan sebenarnya 100 Mbps, tapi kayaknya nggak sampai. Mungkin cuma ya antara 50 sampai 70 80-an. Kalau topologi seperti ini contoh 4 core, kalian tarik. Contoh ini ke barat. Nah ini teman-teman tarik seret 4 core sampai ke sini ya. Terus nah ini kasih ODP HTB, dikasih di sini, entah itu HTB-nya ditaruh di rumah pelanggan atau di tiang, terserah teman-teman. Terus ini kalau bisa kalau bisa pelanggan itu nggak lebih dari 30 konverter kalau bisa, untuk menjaga throughput atau apa itu katanya memang begitu kan. HTB itu ya itu tadi 100 MB, cuman nggak real 100 MB, mungkin antara 50 sampai 70 MB-an. Jadi enaknya itu di 30 sampai 25 enaknya. Ini kalau bisa sudah ada backupan listrik. Nanti di video selanjutnya ada ODP yang saya modif buat
HTB yang ada backupan listriknya. Kalau bisa di titik ini kalau bisa ada backupan listriknya. Nah, nanti kalau ada backupan listriknya kan enak. Jadi kalau dua kan LAN satu. Nah, di sini semua ada. Ini LAN, pakai LAN jarak 30 meter itu pakai LAN ya, LAN. Nah, terus di sini kok ada lagi jarak 40 LAN juga. Nah, terus yang sebelahnya kok ada lagi yang nyalur. Contoh ada orang 6 atau 7 atau lebih. Nah, ini langsung kalian tarik FO. Jangan pakai LAN lagi, FO. FO HTB langsung masuk di rumah. Langsung masuk di rumah ya. Nggak usah ditaruh di samping rumah, nggak usah. Langsung ditarik di rumah, di dalam rumah, di dekat TV atau ruang tamu terserah. Ini juga HTB langsung masuk rumah, langsung masuk rumah, langsung masuk rumah. Seumpama di sini ada jarak 150 atau 200. Kalau pot FO media converter di sini masih ada, tarikkan lagi. Seret, langsung direct dari sini. Jadi semua ngumpul jadi satu di sini. Tujuannya backup LAN ini, LAN 2 ini cuma backup strom, biar HTB nggak mati kalau rumah satu ini benar-benar listrik atau token listriknya habis. Nah, ini satu core udah turun di sini. Lanjut masih 3 core, taruh lagi di sini. Terus lanjut. Nah, ini seumpama di sini area persawahan. Area persawahan. Terus di sini PLN listriknya enggak sama dengan ini, dusun sini. Ini udah beda dusun ya, batas dusun. Ini enggak sama, gardu PLN enggak sama. Jadi mengantisipasi gardu PLN nggak sama, contohnya di sini biasanya padam, di server padam, sedangkan dusun yang sebelah ini nggak padam. Pasti teman-teman mengalaminya. Nah, itu solusi efektif pemain HTB kalau langsung direct langsung kabel ini dari server, langsung direct langsung. Ini kan masih udah kepot 4 core, ini kan udah kepotong 2 core, sini sama sini, titik sini, sisanya kan 2 core, sini masuk sini. Nah, efektifnya seperti ini, efektifnya. Jadi meskipun rumah server ini padam, tapi kalau dusun sebelah ini nyala, internet tetap nyala. Kecuali kalau teman-teman udah punya OLT, lain lagi loh ya, lain lagi. Ini pakai HTB. Tapi di sini harus ada UPS di rumah, harus ada UPS. Nah, di sini juga begitu, di dusun sini. Ini kalau bisa pakai LAN. Ada yang 2 dekat-dekat mungkin ada LAN. Nah, nanti kalau sebelah-sebelahnya ini kalian tarik FO aja, HTB langsung masuk di dalam rumah pelanggan. Seterusnya juga gitu. Nah, ini yang 1 core ini, kenapa kok 1 core? Kemungkinan di sini HTB FO-nya sudah habis,
Nah, di sini kok ada pelanggan sekitar 5 atau 4. Kalian ambilkan aja dari sini. Yang terdekat antara ini sama ini. Yang terdekat seret gini. Seret terus dipecah lagi. Ini gini ya teman-teman. Kenapa saya kok merekomendasikan 4 core kok nggak satu kabel, yaitu tadi throughput. Nah, istilah throughput itu ini kayak speednya apa ya namanya, pokoknya HTB kan cuma 50. Kalau cuma satu core di sini langsung ke sini semua. Ini ada 200 pelanggan. Contoh ini semua ini ada 200 pelanggan. HTB cuma nggak ada 100 MB. Otomatis kan ngos-ngosan istilahnya. Apa ya, nggak real. Dia yang belakang sendiri ini nanti yang imbasnya di belakang sendiri ini. Belakang sendiri ini pasti nggak enak internetnya. Ini sudah kerasa udah. Dan ini saya rasakan sekarang karena sekarang saya rombak semua. Dan kalau ada pasangan baru, saya direct langsung seperti ini. Ambilkan dari satu ini atau ini, dikelompokkan jadi satu. Terus yang dulunya banyak estafet ya, ini saya tarikan langsung dari rumah, ini dari rumah atau dari sini kalau kejauhan. Tapi rata-rata saya tarikkan dari rumah semua, ini rata-rata begitu. Ini juga 4 core. Kalau ada budgetnya, uang teman-teman cukup buat beli kabel nggak apa-apa. Kalau kemahalan beli 4 core, beli 2 core dulu nggak apa-apa, terserah teman-teman. Kalau estafet itu kan biasanya gini, kok kebetulan di tempat estafet itu pakai token listrik, bukan meteran biasa. Nah, token listrik itu sering mati, sering kehabisan pulsa. Bukannya kita nggak mau belikan pulsa, tapi kalau terus-terusan kayak begitu kan nggak enak kita. Masa kita yang belikan terus gitu kan nggak enak, rasanya kayak gimana gitu. Bukannya kita nggak ikhlas. Jadi kalau beruntun 1 core semua ini mati semua kan, ini mati dari sini langsung mati semuanya kan nggak enak. Jadi kalau mau berbenah-benah, mungkin perawatan jaringan untuk teman-teman yang sudah ada sekarang, bisa dipraktekkan model seperti ini. Jadi yang sudah ada estafetnya, banyak estafetnya, didirect langsung dari rumah, terus teman-teman tarikkan 2 core atau 4 core dulu nggak apa-apa, taruh sini dulu, ntar nyicil, ada uang lagi beli kabel lagi, taruh sini. 1 koran nggak apa-apa, 1 koran lagi gitu, seterusnya begitu. Nanti ini efeknya akan di bandwidth paket yang pelanggan terima itu
bisa real, bisa enak, bisa tenang, jadi nggak oyok-oyokan. Ya ini sebagai gambaran aja ya teman-teman, sebagai gambaran aja. Kalau model seperti ini itu sudah saya rasakan nyaman teman-teman. Pokoknya kalian pisah-pisah dulu semuanya seperti ini. Pokoknya kabel itu direct langsung dari rumah. Ini berlaku buat HTB. Kalau buat OLT mungkin ya nggak berlaku, ya berlaku cuma kan nggak ini. Kalau OLT kan aman, untuk estafet mungkin pakai ODP rasio atau apa itu. Makanya di server saya ini banyak HTB-nya seperti ini teman-teman. Nah ini banyak HTB-nya. Ini HTB ini banyak yang punya, cuma ada satu pelanggan banyak ini. Kalau nggak salah ini dan ini kalau nggak salah. Makanya saya direct langsung dari rumah. Kabelnya semerawut ini teman-teman. Ini saya mulai berbenah, bukan jaringan saya sudah sip, enggak. Ini cuma pengalaman. Jadi saya di sini cuma berbagi pengalaman buat teman-teman pemula maupun yang sudah lama, yang mungkin jaringannya masih amburadul kayak saya. Dan untuk para master ya saya mohon maaf, saya bukannya sok pintar, bukannya menggurui, enggak. Jadi di sini saling berbagi aja. Jadi mohon maaf, mungkin saya untuk penyampaiannya salah atau gimana, saya minta maaf. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja buat teman-teman seperjuangan RT RW Net. Untuk modif HTB buat ODP, step down, dan review di rumah pelanggan, video selanjutnya akan saya sertakan juga di dalam video ini. Nah, kalau yang ini HTB saya taruh di rumah pelanggan. Naruhnya di atas gini teman-teman biar rapi. Nah ini HTB FO4 LAN 4, belum ada backupan listrik. Jadi solusinya ya dikasih UPS mini kayak gini. Belinya di marketplace ada banyak. Nah, ini kalau kalau dikasih UPS ini, kalau belum ada backupannya, contoh saya cabut ini ya, masih nyala teman-teman. Ini reviewnya nyalanya sekitar 4 jaman lebih kuat. Jadi seumpama rumah ini
betulin listrik atau gejlek aman teman-teman, karena masih sudah ada UPS mininya ini. Aman. Nah, gini teman-teman, ini kabelnya saya direct langsung dari rumah langsung menuju ke sini. Semuanya rata-rata gitu, saya direct langsung dari rumah server menuju ke titik alokasi perkumpulan dimana disitu terdapat HTB banyak, saya jadikan satu semua. Ini juga gitu, dari rumah saya langsung menuju ke sini sekitar 200 meteran. Nah, di sana banyak ada 4 klien rumahan. HTB-nya pasangannya dari sini ke rumah klien itu saya langsung masukkan di rumahnya dekat stop kontak, entah itu dekat TV atau di ruang tamu. Saya langsung masukkan fiber optiknya langsung masuk ke rumah, jadi istilahnya nggak ada estafetan lagi, langsung saya direct dari sini. Nah, terus untuk yang sebelahnya nyambung lagi, rumahnya berdekatan, tetap saya tarikkan dari sini lagi. Saya meminimalisir estafetan, jadi saya direct langsung dari sini. Semua saya kumpulkan di sini. Nah, ini kalau sudah full kayak gini, seumpama ada yang nyalur lagi jarak sekitar 50 meter atau 30 meter, contoh di sebelah sini, ini kan dekat, ini saya tarikkan fiber langsung, nggak saya pakai LAN, karena LAN itu kurang, ya gimana ya, kurang enak lah, kurang stabil. Enakan langsung FO direct langsung dari sini. Jadi gini teman-teman, semua ODP yang ada di luar sana, yang ada di cagak-cagak sana, itu saya direct langsung seperti ini. Topologinya seperti ini, saya direct langsung. Jadi kalau sudah ada backupan LAN, ada 2 di sini, ada 2, sudah ada backupan listrik, itu nanti kalau ada yang nyambung lagi saya langsung tarikkan fiber optik. Jadi langsung saya tarikkan lagi kayak gini contohnya, langsung HTB di rumah pelanggan itu saya masukkan langsung di rumahnya, nggak saya taruh di luar kayak gini. Jadi saya kumpulkan jadi satu titik. Nah, ini ke sana, ke barat sana itu ada titik lagi seperti ini, sama juga seperti ini. Jadi semua saya pisah-pisah seperti itu. Ya mungkin kalau mau migrasi ke OLT itu enak juga, kan cuma satu titik, ada berapa titik gitu, tinggal kasih ODP sudah selesai. Terus untuk maintenance seperti ini juga enak teman-teman. Oh ya, untuk untuk kabel mungkin ini 4 fiber optik ke rumah klien. Seumpama di sini ada 6 atau lebih. Gini teman-teman, ada trik yang ringkas. Teman-teman tarik dulu 6 core atau 12 core sekalian dari cagak ke rumah sini. Itu langsung kalian teman-teman tarik 4 core, 6 core atau 12 core langsung.
dan diukur itu dari sini sama cagak itu berapa meter. Ntar di sana di cagak itu dikasih seperan sisa ya sekitar sampai ke bawah itu nyentuh tanah, bila bisa dianggap kalau di splicer enak gimana ya, ukur sendiri menurut teman-teman gimana enaknya seperan itu, turahnya, sisanya kabel seperti apa, teman-teman ukur sendiri. Itu anjuran kalau pengen ringkas di rumah, masuk dari cagak ke rumah klien itu ringkas, hanya kelihatan satu kabel fiber optik yang masuk ke rumah. Itu kalau punya splicer teman-teman. Saya kan nggak punya splicer, jadi saya mainnya hanya satu koran seperti ini. Jadi kalau ada 4 kabel fiber optik yang masuk ke rumah sini, terus ke cagak sana juga ada 4 kabel, soalnya ini mainnya satu core. Kalau mainnya 4 core ya enak, kelihatannya cuma ada satu kabel yang masuk ke rumah sini. Terus kalau teman-teman mau main seperti itu, 4 core, 6 core, 12 core, teman-teman pertama kan harus punya splicer dulu. Terus ini teman-teman langsung dikasih pad core, semua, dicolokkan semua. Dicolokkan. Ini contoh 4 core ya. Langsung kalian colokkan semua. Meskipun ini hanya butuh satu sekarang. Jadi kalian colokkan semua, kasih pad core di splicer, nanti keluarnya ke sana itu 4 core sampai ke cagak tiang ya. Itu kan cuma sekarang kan masih membutuhkan satu pasangan, jadi hanya satu core yang aktif. Tapi di sini tetap teman-teman colokkan semua. Nah, nanti enaknya teman-teman kalau ada yang mau pasang lagi di sekitar situ, jarak 100, 150 atau mungkin 50 meter, itu teman-teman tinggal petik di join yang teman-teman punya di cagak tersebut. Kan ini contoh 4 core, masih sisa 3 core. Nah kan sisanya kan ditaruh di seperan cagak tiang sana. Jadi tinggal kalian splicer disambung di cagak seperan tadi itu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi kemari, maksudnya di rumah klien yang ketumpangan HTB ini. Biasanya gini teman-teman, sekarang kan banyak pengalaman, mungkin teman-teman juga, kok diambilkan dari sini nanti lemot wifi-nya. Rata-rata kan begitu. Banyak yang di luar sana pelanggan baru itu seperti itu, kok diambilkan dari sini nanti wifi-nya tambah lemot gitu. Nyatanya kan enggak, cuma orang awam aja yang menilai seperti itu teman-teman. Jadi lebih ringkasnya ambil 4 core, 6 core atau 12 core sekalian. Dan di sini sudah ready HTB yang 4 pot seperti ini atau 6 pot langsung yang LAN 2 atau HTB yang 8 pot juga ada sekarang, 8 pot FO 8 pot. Langsung pokoknya langsung kalian teman-teman masukkan semua, biar nanti kalau ada yang nyambung lagi nggak kesini lagi. Contoh simpelnya seperti itu, biar nggak kemari lagi ke rumah ini lagi.
Jadi cuman nyambung langsung di cagak seperan yang tadi teman-teman buat tadi. Untuk join pakai paralon bisa, pakai kotak hitam itu juga bisa, terserah sesuai budget kalian masing-masing. Jadi ya simpelnya gimana gitu teman-teman kan. Ini contoh ODP HTB. ODP HTB yang ada backup setrumnya dari dua sisi rumah klien saya yang pakai LAN. Ini saya kasih step down di sini. Step down ini saya atur 5,8 volt, nggak sampai 6 volt, 5,8 volt. Biasanya HTB yang besar kayak gini membutuhkan daya setrum yang sangat besar. Makanya ini dari sisi rumah klien sana mungkin hanya 20-30 meteran, saya kasih 24 volt. Karena kalau dikasih 12 volt itu biasanya nggak nyala, karena HTB mungkin banyak potnya FO dan LAN. Nah ini enaknya kan kalau rumah sana mati lampu atau benar-benar listriknya dimatikan dari meteran, HTB ini tetap nyala. Ini dapat backupan setrum lagi dari rumah yang sana, sekitar 30-40 meteran juga jaraknya. Nah, kalau teman-teman mungkin jaringan seumpama di sini ada banyak klien, contoh ada 5-6, ya saya sarankan kalau bisa dikelompokkan jadi satu seperti ini, jangan banyak estafet. Kalau seumpama backupan strum ini sudah dapat kalau dapat backupan strum ada 2, minim 2, lebih nggak apa-apa. Kan ini saya sudah dapat 2 backupan setrum dari rumah sana dan satunya dari rumah sana. Nah ini saya rasa sudah cukup. Jadi kalau mungkin ada yang dekat sini mau nyalur lagi, kalau bisa pakai kabel FO aja, jangan pakai LAN, untuk mengurangi koneksi LAN. Nah kalau LAN ini kan saya untuk backup setrum 1, 2, 3. Yang satunya ini tambahan HTB, yang ini saya tambahi HTB. Tambahan HTB ini kalau pot FO HTB yang 4 ini sudah full, dikasih tambahan HTB nggak apa-apa. Powernya langsung saya sambungkan jalur step down yang sudah ada ini, yang outnya, main plus outnya taruh sini, disolder. Kalau teman-teman punya budget yang lebih, bisa dibelikan FO4 lagi, HTB FO4 lagi, taruh di sini, disambung seperti ini. Kalau banyak gini, ini kan bener estafet, cuma kan mengurangi kabel yang terlalu banyak dibegal, dipecah-pecah. Takutnya kan kadang rumah si A itu sering kehabisan token listrik. Nah itu
Ini solusinya seperti ini. Jadi dikelompokkan jadi satu di dalam box ODP-ODP-an HTB seperti ini. Dan ini mengurangi resiko jaringan kita mati karena listrik pelanggan. Kalau sudah seperti ini aman. Kalau kalian ada lagi jarak 200 atau 100 meter, lebih baik ditarikkan kabel FO lagi dan dicolokkan di HTB sini, dikelompokkan jadi satu aja. Kalau ada lagi jarak 150, seumpama ada lagi, tarikkan lagi dari sini, dicolokkan. Kalau di sini sudah full, kok ada lagi yang amprah, tambahi HTB lagi di sini. Atau kalau kalian punya uang lebih, bisa dibelikan lagi HTB yang FO6, tumpuk di sini, dikelompokkan jadi satu. Nah, ini review ODP HTB di pelanggan ya teman-teman. Contoh seperti ini. Ini contoh ODP HTB teman-teman. Ini HTB FO3 LAN 3 yang sudah ada step down-nya dari pabrik. Jadi kita nggak usah modif dan support 12 volt dan 24 volt. Ini dapat backupan listrik 3 rumah teman-teman. 1, 2, 3. Dan ini dari pelanggan ya teman-teman, dari rumah pelanggan, rumah klien saya. Dan sekarang keadaan aktif semua. Nah, dari box FO4 HTB FO4 tadi sama FO3 ini nggak sama ya, kotaknya berdiri yang FO3, yang tadi kan nyamping, sekarang berdiri nih. Nah, ini dapat backupan 3 rumah, yang 2 rumah sekitar 30-an pakai 24 volt, yang satu pas di bawah sini rumahnya. Nah, ini pakai 12 volt teman-teman, pakai 12 volt. Jadi gini, kalau banyak estafet atau begalan-begalan di tengah-tengah, listrik pelanggan kan ada yang enggak sama meteran lama sama tok pulsaan. Nah, yang bermasalah itu yang pakai pulsa, apalagi sering kehabisan pulsa. Jadi nggak enak kan rasanya kalau di tengah-tengah mati jaringan kita hanya karena pulsa dari pelanggan kita salah satunya ada yang habis. Otomatis kalau banyak estafet kan ini jaringan kita jadi mati beruntun. Jadi sarannya ya boleh estafet asal ada backupan listriknya seperti ini. Ini kalau seumpama ya seperti yang saya bilang tadi, seumpama ada klien baru, pelanggan baru, jarak 100 atau 150, lebih baik ditarikkan lagi dan dijadikan satu di sini. Kalau FO nya ini sudah full, FO ini sudah full, kalian tambah aja nggak apa-apa, belikan lagi HTB seperti ini atau satu nggak apa-apa.
terus kalian tumpuk. Nah, HTP yang satu itu powernya ini kan colokan, itu ada colokannya di sini. Yang satunya itu kasih colokan lagi, jadi colokan ke colokan, dicolokkan ke HTP tambahannya, dimodif sendiri. Satu colokan sini, satu colokan HTP yang berikutnya. Nah, otomatis dia nyala dari HTP ini, HTP tambahannya otomatis nyala. Karena ada support setrum dari sini ke HTP tambahan gitu. Nah, ini sangat efektif dan efisien, boleh dicoba buat teman-teman. Jadi janganlah banyak-banyak estafet, karena ya itu tadi, listrik pelanggan berbagai macam apa ya, beraneka ragam lah istilahnya. Ada yang token listrik pakai pulsa, ada yang meteran biasa. Kalau meteran biasa sih kadang aman. Nah, ini yang FO3 ya teman-teman, FO3 LAN 3. Kalau FO3 LAN 2 itu kayaknya nggak ada bawaan step down-nya dari pabrik, jadi kita masih modif, belikan step down sendiri, dimodif. Kalau ini sudah support. Kalau FO2 LAN 4 itu yang keluaran baru sudah support, cuman nggak ada step down. Supportnya hanya di 12 volt. Kalau 24 volt nggak support, nggak nyala ya teman-teman. Kalau 24 volt, kalau 12 masih nyala, nggak ada step downnya juga. Jadi kalau mau pakai adaptor 24 volt yang FO2 LAN 4 itu harus belikan step down dulu, dimodif sendiri, baru bisa nyala teman-teman. Nah, ini tempatnya kalau di rumah klien itu seperti ini teman-teman. Jadi stop kontak ditaruh di luar rumah. Tempatnya kayak di sini nggak apa-apa, jauh dari jangkauan tuan rumah, biar nggak dilepas pasang adaptornya. Ini stop kontak, listriknya langsung ambil dari atas paralel, strom langsung. Nah, ini yang PoE ini mengarah ke ODP HTP, yang ini LAN mengarah ke router pelanggan masuk di dalam rumah. Ringkas teman-teman, cuma ada ini aja di tempat klien. Jadi intinya di rumah klien itu rapi, nggak berantakan. Cukup satu adaptor ini, dan ini adaptornya 24 volt 1 ampere. Banyak di Shopee, di toko-toko lain onlinean banyak. Nah, untuk penempatan adaptor kalau bisa ditaruh di samping rumah seperti ini teman-teman. Contoh ini adaptor pakai 12 volt ya teman-teman. Yang tadi kan 24 volt, yang ini 12 volt. Jadi listrik ini
langsung dari setrum atas paralel dibuatkan. Nah ini sistem sobek ya teman-teman, disobek, diambil jalur yang coklat sama coklat putih dan biru putih. Kalau kalian teman-teman mau ringkas rapi, belikan yang POE kotak kecil gini, kan ada itu POE, biasanya kayak bawaan TP-Link rotor order itu ada seperti itu. Nah jadi ringkas teman-teman, cuma ada satu adaptor, dibuatkan di samping rumah. Jadi kalau masang kok ada stop kontak di luar, alasannya iya kalau ada maintenance atau ada apa-apa kita enak maintenance-nya. Kalau yang punya rumah nggak ada di rumah, jadi kita bisa maintenance dari luar gitu teman-teman. Nah kalau yang ini teman-teman, ini yang sistem titip di rumah, yang per bulannya saya kasih fee buat listrik 50.000 buat subsidi listriknya. Contoh ekstrim teman-teman seperti ini. Oh banyak sekali teman-teman, semua saya kelompokkan jadi satu, saya ambilkan dari sini teman-teman. Ini sistem titip ya teman-teman, titip di rumah kosong. Ini kebetulan di tempat di bengkel saya titipi voucher, sama saya kasih bulanan buat subsidi listriknya 50.000 per bulan. Jadi saya mau berapapun HTB saya di sini saya aman teman-teman. Setiap ada pelanggan jarak 200 150 saya tarikkan langsung dari sini, saya kelompokkan jadi satu untuk menghindari yang tadi itu estafet terlalu banyak dan masalah di listrik pelanggan ada yang mati salah satu. Ini ada vouchernya teman-teman, vouchernya pakai antena outdoor ekstrim ini teman-teman. Ini contoh cara membuat ODP HTB yang belum support, yang belum ada step down-nya. Contoh sirkuitnya seperti ini, yang disolder pin sebelah mana, pokoknya kalian ambil plus minnya. Yang ini coklat, terus yang ini putih biru, urutannya kan coklat, putih coklat, terus hijau, terus biru putih. Kalau nggak tahu bisa kalian colokan LAN, cari LAN yang sudah jadi dan dicolokkan ke sini. Nanti kan ketemu yang coklat sebelah mana, terus yang putih biru sebelah mana. Kalau udah ketemu tinggal disolder. Yang ini coklat, yang ini putih biru, yang ini main, yang ini plus. Terus
sambung lagi ke sini, dan ke sini, ya kan? Kalau sudah, yang main tadi disambungkan ke in main, ini in main. Terus yang plus disambungkan ke in plus. Jadi dari LAN sini terus masuk ke step down, nyambungnya ke in, yang plus main ya main. Nah, terus outnya out bagian plus sambungkan ke sini, ini plus, colokan adaptor ini. Yang main disambungkan ke sini, main ground, ini main. Out ya, out ke power. Yang dari LAN ini ke in. Nah, sebelah sini. Skemanya seperti ini. Ya kan? Ya. Seperti ini. Teman-teman bisa membuat backup semua port LAN bisa. Terus kalau hanya 2 port LAN ya nggak apa-apa, boleh. Jadi yang ini nggak usah disolder ini. Jadi cuma 2 port LAN, yang ini sama yang ini. Tuh. Sebelum kalian nyoder pin RJ45 ini, pastikan dulu yang coklat sebelah mana, yang putih biru sebelah mana. Caranya dengan menyolokkan kabel LAN yang sudah kerimpingan, kan ada warnanya sudah dicolokkan, jadi tahu mana yang coklat sebelah mana, ya kan? Yang putih biru sebelah mana, kan tahu. Terus teman-teman usahakan kalau memberi kabel ini, ngasih kabel ini, tolong yang agak panjang. Soalnya kadang step down itu enggak ini, ada yang rusak, ada yang awet. Jadi kalau ada kerusakan, kalau konverter ini sudah dirakit, kalau kependekan kabel ini, nanti ganti step downnya susah. Makanya kalau ini kabelnya panjang kan enak. Ada kerusakan tinggal ganti ini, dipotong kabelnya, dipotong sekian, thread, nanti kan bisa dipelintir gini, disolasi kabelnya. Dan ini nempelnya di dindingnya box, supaya kita maintenance-nya enak. Dan saya sarankan step down belinya seperti ini. Ini kalau nggak salah sekitar 8.500 sampai 10.000 harganya. Kalau step down seperti ini enak, ini awet, nggak kayak yang step down kecil-kecil itu biasanya rentan cepat rusak. Jadi seperti inilah caranya membuat
Tadi skemanya ini sudah jelas ya kali, teman-teman sudah jelas ya. Saudaranya maaf ini agak kurang rapi. Terus untuk boxnya seperti ini. Bentar ya. Untuk boxnya seperti ini, box hitam. Ini paling gampang kalian teman-teman, paling gampang pakai cutter dipanasi sama kompor, terus dibelah sini buat nyobeknya. Terus ini saya pakai baut yang kecil, ukurannya segini, buat ini, buat tatanan media konverternya. Terus spasinya saya pakai mur, ini di mur. Sebenarnya beli spaser baut itu ada, cuma ya agak mungkin mahal dikit. Penataannya seperti ini teman-teman. Seperti ini penataannya. Terus ini step downnya dikasih double tip, tempelkan di sini. Seperti inilah kurang lebihnya. Terus untuk ini kalian lubangi buat pengait di atas ini, pengait untuk di tiang-tiang, atau enggak di tiang enggak apa-apa, di rumah, di samping rumah klien enggak apa-apa, di paku gini kan lebih ringkas. Ini nggak bisa review nggak bisa review untuk hidupnya konverter, karena ini kemarin habis kena petir, jadi ini mati. HTB ini mati, diperbaiki sama temen, katanya sudah nggak bisa nyala. Jadi ini korban petir Gundala. Nah sekarang cara ini nyetel step down. Kan step down dari pabrik belum ada ininya, ukurannya kan voltnya masih, kalau yang step down seperti ini kan masih 24 volt. Nah teman-teman bisa membuat LAN, kabel LAN pendek
seperti ini, pendek. Terus teman-teman crimping seperti biasa urutannya, dan ujungnya ini ambil yang coklat, putih coklat, terus biru, putih biru, nah, seperti ini. Terus kalau punya adaptor seperti ini 24 volt, tinggal colok di POE. Terus untuk yang ini kita sambungkan ke in, kita solder sambung ke in. Biru putihnya ke plus, terus yang coklat ini ke main. Seperti ini kan, coklat ke main, in main, biru ke in biru. Terus kita colokkan adaptornya. Terus pakai avometer biasa juga bisa, avo digital meter juga bisa. Saya beli ini volmeter digital, harganya sekitar 35-an. Saya masukkan ke kotak kecil ini buat ngukur. Ini kan sudah nyala, ya kan? Yang plus ke out plus, yang out main ke main. Nah ini ukurannya kan masih 23 standar pabriknya. Kalian ukur dulu, ini ukurannya di sini. Ini sampai di angka 5 volt sampai 6 volt. Selebihnya 6 volt jangan, kalau bisa antara 5 volt sampai 6 volt. Ini sudah 5 volt. Saya biasanya ambilnya 5,8. Sudah selesai. Kalau kalian teman-teman belum punya ini, teman-teman mungkin belum punya adaptor 24 volt ini, sama juga bisa, sama adaptor yang 12 volt bisa.
adaptor bagusnya pakai bekas router itu bagus. Kalau baru kurang recommended. Beli di online banyak. Soldernya kurang sip. Kita cari yang plus biasanya lurik-lurik putih. Soldernya kurang sip. Nah, seperti ini sambungnya. Kita colok. Ini sama aja. Kalau kalian belum teman-teman belum punya adaptor 24 volt seperti ini PoE, bisa menggunakan adaptor 12 volt. Caranya juga sama, disolder ini. Hasilnya kan sama, 5,8. Kalau sama adaptor ini kan nggak usah nyolder kita, tapi kan kita harus membuat kabelan seperti ini ya. Juga sama disolder seperti ini, plus yang main juga main. Nanti yang ini colok ke PoE, bagian PoE sini. Jadi sebelum dirakit di HTB, teman-teman harus nyeting dulu step downnya biar nggak lupa. Jadi HTB nanti biar nggak langsung meledak mati karena voltnya terlalu besar. Jadi kalian setting dulu untuk step downnya sebelum dirakit di HTB.